Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Udah lama banget rasanya, kita udah lama banget nih. Aku udah nggak bikin video, kita udah lama nggak saling tatap muka gitu ya, walaupun lewat video gitu ya. Oke, nah di sini aku balik lagi nih guys, mau bawain sesuatu yang baru. Waduh, apa tuh? Oke, jadi aku mau bawain video soal bocoran. Bocoran apa ini? Aduh, bocoran apa, siapa yang tahu nih? Oke, jadi aku mau bawain bocoran soal UTBK terbaru. Wah, UTBK apa ini? Oke, kalian mesti yang UTBK kali ini tuh bakalan udah prepare kan ya, mulai cari-cari soal, terus belajar buat catatan gitu. Wah, pusing gitu kan. Oke, aku mau bagiin sedikit pokoknya ya, bagiin sedikit bocoran bocoran soal UTBK, tapi khusus yang biologi. Oke, jadi yang mau ambil saintek harus pantau video ini. Cus, kita nonton. Oke, langsung yang pertama ya. Faktor lingkungannya tidak menyebabkan tingginya produktivitas hutan hujan tropis. Nah, nih. Sebenarnya kalau kalian lihat opsinya nih, jawabannya udah kelihatan nih. Kan kalau hutan hujan tropis itu kelihatan banget di sekitarnya itu suhunya rendah kan. Dan di situ karena curah hujannya tinggi, itu yang jelas tanah di situ berpengaruh nih untuk penyerapan si air, unsur hara itu untuk masuk ke tubuh dari tumbuhan sendiri gitu kan. Terus kalau tingginya curah hujan jelas karena namanya aja hutan hujan tropis gitu kan. Terus intensitas cahaya penting buat fotosintesis gitu. Kalau tingginya keanekaragaman tumbuhan jelas. Kalau keanekaragaman tumbuhannya rendah, yaitu bukan di daerah dengan curah hujan yang tinggi gitu kan. Berarti jawabannya yang A ya. Lanjut nomor 2. Tumbuhan yang mengalami apomiksis selain manggis. Nah, di sini apomiksis sendiri itu apa sih? Jadi apomiksis itu kayak tumbuhan itu bisa tumbuh dari bakal biji dari si buah itu gitu. Jadi biji manggis di sini itu dia bisa untuk menumbuhkan bakal tumbuhan yang baru gitu kan. Nah, ada biji-biji yang tidak bisa digunakan untuk pertumbuhan bakal tumbuhan. Tapi kalau apomiksis itu dia bisa gitu. Bisa menumbuhkan bakal tumbuhan yang baru dari biji. Nah, yang ditanyakan itu selain manggis itu apa sih? Nah, apakah salak, mangga, duku, nangka, atau durian? Jawabannya yang duku ya. Jadi duku ini tuh dia dalam satu bakal buah pun ada banyak bijinya kan kalau kalian makan. Kayak membentuk satu gerombolan buah gitu. Di situ di dalamnya ada banyak biji gitu. Nah, bijinya bisa dibuat untuk menumbuhkan bakal tumbuhan duku yang baru. Oke, terus lanjut. Tumbuhan yang tidak mengalami partenokarpi selain pisang. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih partenokarpi itu apa? Nah, partenokarpi sendiri itu dia proses di mana buah itu bisa tumbuh tanpa adanya biji gitu. Jadi, walaupun si buah itu tuh ada bijinya, tapi kalau misalkan kita memberikan perlakuan partenokarpi nih, buah itu bisa menjadi buah yang tidak ada bijinya gitu. Jadi bisa terbentuk tanpa adanya biji. Nah, di sini contohnya pisang kan, yang tidak mengalami partenokarpi. Jadi artinya pisang itu tuh walaupun emang kebanyakan nggak ada bijinya ya, tapi ada nih satu jenis pisang yang dia itu tetap ada bijinya gitu. Kalau di tempatku namanya pisang awak ya teman-teman. Pisang awak itu di dalam buahnya itu tetap ada bijinya gitu.
Nah, di sini yang selain pisang tuh apa? Apakah sirsak, nanas, terong, timun, atau sukun? Nah, sebenarnya kalau kalian lihat dari opsinya itu udah kelihatan jelas yang ada bijinya gitu kan, buah yang ada bijinya. Nah, jawabannya yang sirsak gitu kan. Kalau yang lain terong sebenarnya ada kan. Terus timun tuh tapi kayak bijinya tuh bukan biji yang benar-benar biji keras gitu, biji utuh gitu. Jadi mereka kayak biji lunak semu. Oke, jawabannya yang A ya. Oke, lanjut nomor 4. Partenokarpi buatan itu umum dilakukan pada tanaman pekat cabai, tomat, semangka, jeruk, atau buncis. Nah, di sini tuh tadi udah aku jelasin ya, kalau yang menonjol ada bijinya itu mungkin lebih bisa untuk diberi perlakuan adanya partenokarpi buatan ini gitu. Nah, yang sering kalian jumpai di pasar walaupun buah itu sebenarnya ada banyak bijinya, tapi tiba-tiba kalian makan tidak ada bijinya sama sekali, itu berarti hasil transgenik atau adanya perlakuan partenokarpi buatan ini, teman-teman. Nah, jawabannya udah jelas ya, yang C, semangka. Ini mesti udah banyak banget pasaran, pertama kalau di semangka yang kuning, biasanya itu kan jarang-jarang ya yang ada bijinya banyak gitu. Oke, jawabannya yang C. Oke, lanjut ya. Ini kan ditanya struktur DNA pada entamoeba ya. Entamoeba sendiri itu bakteri. Jadi struktur DNA sendiri itu ada dua, ada double helix sama sirkuler. Berarti jawabannya antara yang 1 sama 4. Tapi karena ini di bakteri, dan bakteri itu masuknya prokariot, jadi jawabannya yang sirkuler. Kalau prokariot itu jawabannya yang sirkuler ya. Sedangkan kalau yang eukariot itu double helix. Oke, lanjut. Selanjutnya, perhatikan penyusun jaringan tulang. Nih. Yang pertama CA3, yang kedua CaO42, yang ketiga PO42, yang keempat Ca2, yang kelima CaCO3. Nah, yang termasuk penyusun matriks garam mineral pada jaringan tulang yang benar itu nomor berapa aja sih, gitu kan? Nah, di sini sebenarnya udah terlihat jelas kalau misalkan penyusun tulang itu antara ada unsur kalsium sama ada potasiumnya. Gitu. Nah, kalau misalkan kalsium itu jelas ada antara ada unsur oksigen sama si karbonnya. Berarti yang benar jawabannya yang B, kan? Yang 1, 3, 5. Jadi yang kalsium sama potasium klorida itu kan ada oksigennya, terus ada karbonnya juga, CaCO3. Yang B. Oke. So itu guys tadi list-list soalnya ya, sama jawaban yang udah aku sekalian jawabin gitu, sama pembahasannya. Gimana nih? Udah ada pencerahan? Udah ada bayangan gitu? Gambaran kira-kira apa aja nih yang udah masuk di otak gitu, yang bakalan kalian pelajari lagi lebih dalam. Tapi ngomong-ngomong soal belajar nih, kalau UTBK tuh materinya nggak cuma melulu dari yang materi-materi di SMA gitu guys. Jadi kalian harus belajar mulai memperdalami nih materi-materi SMA kalian. Soalnya tuh kan materi SMA itu kan masih dasar ya. Jadi kalian harus memperdalam lagi soalnya bakalan keluar gitu yang aneh-aneh nanti soalnya gitu kan. Nah ini cuma gambaran awal aku aja sih. Semoga kalian lebih memahami lagi, udah prepare lagi, lebih siap. Oke, kalian harus tetap belajar pokoknya ya. Tapi oke, that's all for me. Thanks for the attention. Semangat selalu. Semoga kalian bisa
lulus dengan nilai yang memuaskan, dan bisa meraih PTN impian. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.